Pak Dokter, yang diceritakan ataupun yang disampaikan oleh mereka adalah baru tahapan awal, Bang, baru tahapan merintis wacana. Jadi belum pada tahapan menyusun sebuah konsep, konsepnya masih dalam pembicaraan gitu. Nah, saya yakin Abang juga udah terpengaruh untuk bahwa akan pro juga terhadap universitas. Ini bagaimana, Bang? Ya, Pak Ai atau bagaimana? Silakan. Jadi sebenarnya ini sebenarnya sudah mengkerucut ini. Jadi tadi Bang I sudah menyampaikan tentang potensi. Saya juga tadi ada sebutkan sedikit, kita punya 100 km garis pantai. Ada orang mungkin negara yang punya segitu, kita kabupaten loh, 100. Dan 60% masyarakat kita tuh hidup di daerah pesisir. Dan ekonomi yang paling di bawah garis kemiskinan itu ada di pesisir. Nah, artinya bahwa potensi kelautan dan perikanan itu sangat menghidupi penduduk Aceh Timur kalau seandainya kita kelola dengan baik. Nah, saya tadi sempat mengatakan waktu masa Bupati Muslim itu ada wacana pendirian apakah jurusan atau fakultas perikanan. Cuma mungkin ketika itu diskusinya atau wacananya belum selesai, masa bakti sudah habis, masa bakti Pak Muslim sudah selesai, atau ada pro kontra menyangkut dengan tempat. Tapi itu, saya pikir ini yang perlu kita lacak kembali. Jika memang itu benar adanya, kebetulan hari ini Rektor Unsiah itu orang kita ID. Nah, kalau itu yang terjadi, saya sepakat bahwa ini jangan pemerintah daerah. Karena kalau cerita pemerintah daerah, jadi apa yang dilakukan oleh Aceh Tenggara itu masih saya pikir masih kalah jauh dengan Aceh Timur. Aceh Timur, siapa yang punya referensi hari ini? Unsam itu tahun berapa berdirinya? Saya masih kecil. Tahun 72. Tapi ada sebuah, dulu pernah saya baca-baca, tahun 48, itu salah satu yang tertua di Sumatera. Di Sumatera, bukan Unsam. Di Aceh. Unsam, Pak. Unsam. Ada saya disebutkan dalam waktu itu dalam tulisan, atau saya yang salah baca, tahun 48. Wacananya. Artinya, UISU itu tahun 51, 52 baru ada. USU tahun 52, 53 baru bangun. Itu yang pertama di Sumatera Utara. Tetapi kita tahun 48 sudah ada. Mungkin ketika itu masih berupa kursus-kursus lah. Nah, belum universitas. Tapi sebagai universitas itu tahun 72. Tahun 72 ketika itu pemerintah Aceh Timur mendirikan sebuah yayasan. Sama seperti yang dilakukan Aceh Tenggara sekarang. Mungkin tahun 90-an atau tahun 2000-an Aceh Tenggara. Nah, tetapi ada satu yang menarik, Aceh Utara yang lebih dekat dengan kita. AKES itu kalau kita Politeknik, rumah sakit, kemudian ada AKES di atas bukit itu sebelah kiri di Bukit Rata itu. Tadinya itu milik Kabupaten Aceh Utara. Nah, jadi maksud saya, hari ini AKES Aceh Utara itu sudah diserahkan ke Poltekkes, Kementerian Kesehatan. Artinya apa? Pemerintah daerah nggak sanggup. Itu hanya sebuah AKES. Nah jadi artinya di sana kalau mereka mau berbisnis, kalau mau masuknya mungkin cuma 6 juta, tapi kita butuh duit sampai 15-20 juta baru bisa masuk satu orang. Misalkan seperti itu. Tapi itu aja pemerintah daerahnya nggak sanggup. Nah, itu biaya bulanan untuk asrama itu mahasiswa yang tanggung. Jadi artinya pemerintah daerah kolap. Saya pikir nanti Pak Yaya akan menjawab, apakah pemerintah Aceh Timur sanggup membiayai itu? Saya katakan tadi dalam skop kecil di sekolah kami itu hampir 1 miliar mungkin. Sebulan itu puluhan juta untuk membayar gaji saja, belum lagi operasional, bayar listrik, air dan sebagainya. Jadi kalau kita tidak mempunyai pemasukan di atas itu, ya berarti inilah yang terjadi sama kami hari ini, hidup segan mati tak mau. Nah, itu sama dengan kami hari ini harus merger dengan Stikes yang ada di Lok Sukun. Jadi tadinya kita punya Stikes Bina Nusantara, hari ini sudah menjadi Stikes Gek Sampena karena kita merger dengan Lok Sukun karena nggak ada. Jadi ini kampus A kita, yang di Lok Sukun justru kampus B. Nah, jadi seperti itu katanya. Kalau misalkan berbatasan masih boleh kalau berbatasan kabupaten. Nah, itu saya juga itu kurang paham itu peraturan. Nah, artinya apa? Hari ini kita jangan cerita dulu wacana yang baru.
yang lama ini, dan itu cukup menyentuh saya pikir dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ismail tadi. Kita potensi kelautan, kalau cerita perkebunan saya kira perkebunan itu lebih hampir 70-80% itu swasta yang kelola. Itu mereka yang lebih paham bagaimana cara. Kemudian cerita pertanian, apa yang sudah dia hasilkan oleh Unsam, pertanian Unsiah, saya pikir untuk Aceh Timur ini udah lebih. Tetapi saya punya pemikiran bahwa begini. Yang pertama, kita jajaki kembali apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah pada masa lalu, yaitu menyangkut dengan jurusan atau prodi, saya tidak paham karena belum baca konsepnya, Unsiah di Aceh Timur tentang perikanan dan kelautan. Nah, ini kita jajaki kembali supaya ini, mana tahu ini bisa nanti. Nah, kita akan coba seperti itu. Yang kedua, sebenarnya kebutuhan Aceh Timur akan SDM itu yang real itu seberapa banyak per tahun. Nah, ini mungkin konsep ini kita tawarkan ke pemerintah daerah untuk pembiayaan beasiswa. Jadi anak-anak kita yang punya potensi ini biar dia sekolah keluar. Karena sebenarnya begini, saya salah satu produk putra asli Aceh Timur yang bersekolah di luar. Saya tidak pintar-pintar sekali, tetapi paling tidak wawasan saya itu begitu pulang ke kampung tuh ada agak sedikit berbeda. Dibandingkan SD ini kawan, SMP ini kawan, SMA ini kawan, begitu kuliah juga ini kawan. Terakhir, tentunya saya tidak berkembang. Jadi kita biarkan anak-anak kita untuk berprestasi di luar. Nah, ini kalau memang nanti di luar juga dia akan berprestasi, tentunya ini akan membanggakan daerah. Di mana Aceh Timur itu. Jadi sebenarnya kita kasih misalkan setahun itu 200 orang untuk dibeasiswakan. Tapi beasiswanya besar, misalkan per orangnya itu 15 atau 20 juta. Nah, begitu. Jadi sisanya hanya tinggal ditanggung oleh orang tuanya. Tapi kalau cuma 1 atau 2 juta, saya pikir itu untuk ongkos saja udah nggak cukup, udah pasti. Ya, bagaimana kalau kehidupan di Jawa sebagian besar itu okelah rendah. Tapi bagaimana kalau seandainya kehidupan di kota-kota yang Jakarta misalkan, dia harus sekolah di UI karena dia bagus. Saya juga berpikiran begini, ketika saya ingin menjadi dokter, di sini nggak ada fakultas kedokteran, saya akan mencari di mana yang ada fakultas kedokteran ketika itu, seperti yang dibilang Bang Is tadi. Ini menurut potensi, jadi jangan kita paksakan. Ketika saya mendirikan fakultas jurusan keperawatan dan kebidanan, karena anak-anak kita nggak punya pilihan lain, terakhir tujuan dia sekolah hanya ingin mendapat uang jajan dari orang tuanya. Karena daripada dia nggak sekolah, tapi kalau dia sekolah keluar, dia udah yakin memang nggak mampu. Nah, akhirnya tidak ada persaingan dari dia, itu tidak ada, karena memang bukan keinginan dia, keinginan orang tua. Karena itu yang ada di sini. Jadi ini yang kita takutkan akan terjadi nanti. Nah, intinya kita perlu kajian lagi. Sebenarnya yang paling kita butuhkan, kalau cerita perlu atau tidak perguruan tinggi di Aceh Timur, itu nggak usah saya jawab saya udah buktikan bahwa memang itu sangat perlu, dan itu sudah saya lakukan di 2008 ketika itu. Jadi sebenarnya ini nggak usah kita perdebatkan lagi. Tetapi program apa yang paling menyangkut dengan Aceh Timur? Kita di awal-awal 5 atau 10 tahun pertama itu pasti akan kalah jauh dengan Langsa. Kita nggak cerita Unsiah, kita akan kalah jauh dengan Langsa yang sudah negeri, kalah jauh dengan Unimal yang memang udah buka prodi S2. Jadi saya pikir begitu. Tetapi hari ini kalau kita bisa membuat sebuah perguruan tinggi yang representatif dengan Aceh Timur, nah itu baru bisa, kayak kata Pak Masri tadi, orang-orang dari luar akan datang kemari. Tapi kalau itu nggak bisa, ya kita nggak. Baik dokter, saya mungkin akan sanggah ya, akan menyimpulkan apa yang dikatakan oleh dokter. Pada kesimpulannya dokter menjawab, walaupun yang dokter katakan bahwa saya sudah membuktikan, saya sudah bangun perguruan tinggi. Oke, jadi kesimpulannya dokter jawab kita butuh. Tetapi perguruan tinggi yang bagaimana? Ini saya bongkar kajian kami. Seperti walaupun dokter katakan bahwa dokter sudah mengkaji 13 tahun yang lalu,
memperbaharui kajian-kajian dari dokter, bahwa pada konsepnya dalam kajian uji kelayakan kami dan tim kami mengatakan bahwa orientif dari kebutuhan dasar daerah harus di-up, yakni perikanan, kelautan, perkebunan, dan pertanian. Tadi dokter mengatakan bahwa sulit untuk perkebunan. Saya rasa tidak. Kenapa demikian? Dalam dalam peraturan menteri tentang pendirian perguruan tinggi, di situ dikatakan bahwa penyelenggara perguruan tinggi pendidikan komunitas dapat bekerja sama dengan industri. Nah, yang dimaksud dengan perguruan tinggi komunitas adalah seperti politeknik, pendidikan-pendidikan terapan yang setiap lulusannya siap kerja. Di situ dikatakan bahwa dapat bekerja sama dengan pelaku industri. Oleh Menteri Riset Dikti juga dikatakan pada tahun 2017 bahwa kita kekurangan pendidikan terapan. Jadi ini bawa solusi. Kita memberikan solusi dalam skala nasional di Aceh Timur. Kita dari Aceh Timur menawarkan solusi untuk skala nasional bahwa kita menghadirkan sebuah perguruan tinggi yang menjawab permasalahan nasional, yaitu dengan pendidikan terapan. Nah, bahwa tentang pendidikan terapan yang bagaimana dalam uji kelayakan yang diinginkan oleh masyarakat untuk menyerap tenaga kerja dan memanfaatkan potensi daerah, jawabannya cuma dua, yaitu kelautan dan perikanan dan perkebunan dan pertanian. Untuk penyelenggaraan pendidikannya ini sulit, kata Dr. Ai. Saya rasa tidak. Kenapa demikian? Kita dapat memaksa pemerintah daerah untuk memplot dana 20%, minimal 20% untuk penyelenggaraan pendidikan. Kenapa? Undang-undang sudah memberi leluasa, pemerintah daerah harus memplot dana 20% lebih, minimal 20% untuk penyelenggaraan pendidikan. Buktinya seperti saya katakan tadi, bahwa buktinya adalah Aceh Tenggara mampu. Jadi kita saya tidak ingin Dr. Ai ini terlalu pesimis terhadap pemerintah daerah. Jadi saya ingin mengatakan bahwa kita ayolah sama-sama optimis bahwa pemerintah kita mampu dengan kerjasama dengan berbagai sektor industri, perkebunan kita sudah banyak. Mungkin untuk perikanan kita masih kurang, mungkin akan masuk industri-industri perikanan, pengolahan ikan. Nah, di situ adalah jawaban untuk biaya penyelenggaraan pendidikan yang kita ragukan tersebut. Terhadap yang diragukan oleh Muammar tadi menyangkut dengan pemerintah, bahwa jangan pesimis lah, pemerintah pasti siap. Kajian Bang Is terhadap selama ini, pengalaman Bang Is terhadap pemerintah, siap nggak pemerintah kita, Bang Is? Memang luar biasa Adinda Muammar. Ya. Saya akui itu ilmu dari Malang. Ya. Jadi ini udah agak gemetar juga nih untuk kita kritik. Sebenarnya begini, tujuan dari wacana fakultas ini apa yang sebenarnya? Karena tadi tidak hanya sebatas untuk menampung putra-putri Aceh Timur yang putus sekolah, kemudian untuk melahirkan SDM, kemudian tadi juga dari awal diskusi kita Adinda Muammar menyebutkan bahwa ini masih sebatas wacana. Tetapi ketika menanggapi argumen Pak Dokter bahwa ini sudah ada kajian, jadi mungkin saya ingin tahu juga sejauh apa kajian yang sudah dilakukan sehingga masih mengambang ke arah sektor mana yang akan diwacanakan perguruan tinggi ini. Jadi saya tanggapi sedikit di awal diskusi kita yang sempat Adinda Muammar sebutkan bahwa ini wacana ini ada salah persepsi dan persepsi yang salah. Jadi saya sampai hari ini masih salah persepsi sehingga mengeluarkan persepsi yang salah. Nah, itu ada definisi masing-masing dalam sebutan kita. Perguruan tinggi
sekolah tinggi, kemudian universitas. Itu ada definisi masing-masing. Nah, kalau misalnya dalam diskusi kita tidak fokus kepada wacana yang tepat, ini akan melahirkan lagi perbedaan persepsi tadi. Nah, jadi saya juga termasuk awalnya saya lihat di apa itu namanya yang dikirim WA tuh. Kemarin, butuhkah universitas di Aceh Timur? Iya, tapi hari ini dikirim, butuhkah perguruan tinggi di Aceh Timur? Nah, ini definisinya sudah berbeda. Mungkin bisa dijelaskan. Ini kita luruskan di sini ya, Dokter Ai mungkin sudah jelas bahwa universitas adalah bagian dari perguruan tinggi, tetapi perguruan tinggi adalah pokoknya. Nah, jadi perguruan tinggi, lalu ada universitas. Universitas itu terdiri dari banyak fakultas. Nah, jika memang satu fakultas itu bisa disebut dengan sekolah tinggi. Jadi yang kita butuhkan sekarang apa? Apakah kita butuh universitas? Universitas bukan kita kesampingkan, tetapi kita jauhkan dulu. Karena jika kita fokus pada universitas, ini tidak akan terbangun. Universitas sulit untuk dibangun. Karena kita butuh banyak fakultas. Nah, jadi yang kita butuhkan sekarang dulu apa? Kita butuh pokoknya. Kenapa kita butuh ini? Ibarat sebuah pohon, kita butuh pokok biar ada banyak cabang, Bang. Nah, salah satu kajiannya adalah perguruan tinggi. Kita butuh perguruan tinggi, itu satu. Perguruan tinggi yang bagaimana? Dalam kajian kami sudah mengatakan, dalam kajian walaupun kami tidak memfokuskan perguruan tinggi yang bagaimana, tetapi dalam kajian saya melihat yang ada di lapangan, yang kita butuhkan adalah pendidikan tinggi terapan. Karena ini akan banyak menyerap tenaga kerja setelah itu. Kita bekerja sama dengan industri. Jadi kita ada solusi yang lahir setelah adanya perguruan tinggi ilmu terapan tersebut. Ilmu terapan itu adalah politeknik, institut, pokoknya yang siap kerja, Bang. Nah begini, Dinda, yang saya khawatirkan, ini pengalaman saya sendiri dan hasil riset kemampuan saya, yang saya lihat, sebuah produk yang dilahirkan dari sebuah universitas Jepang, GPS pendeteksi ikan, itu mempermudah nelayan, mempercepat, memperbanyak daya tangkap nelayan. Tapi kenyataannya nihil, dan kajian itu sudah bertahun-tahun dilakukan. Saya sebagai nelayan, saya melihat pemasangan GPS, boat akan berjalan, nampak ikan di bawah air berenang. Si tekong ataupun si pengemudi kapal, dia terus melihat di mana yang lebih banyak, di mana yang lebih banyak, sehingga minyak boat habis belum dapat yang lebih banyak. Sedangkan dalam kajian itu satu yang tinggal, menurut saya tidak dilibatkan Panglima Laut. Kalau istilah kita, Panglima Laut dia memiliki kajian ilmiah, kajian alami, kajian geografis. Dia caranya membawa kayu-kayu apa semua dari darat, dikumpulkan, dijadikan rumpun, ditaruh ke laut. 1 minggu ikan akan bersarang di situ. Hasil tangkapan nelayan 2 kali lipat, tanpa ada kajian bertahun-tahun yang menghasilkan sebuah produk yang ternyata itu tidak berguna pada saat kita. Nah, kajian ini yang makanya saya tanya sejauh mana sudah kita lakukan kajian. Jadi sampai saat ini tadi Adinda Amar sempat juga saya dengar tujuan kita menyelamatkan pemerintah dan menyelamatkan dunia pendidikan. Saya pikir kalau memang itu tujuannya, banyak cara bisa kita lakukan. Dan harus ada beberapa item wacana yang akan kita diskusikan. Karena begini, untuk menyelamatkan putra-putri Aceh Timur dalam dunia pendidikan, yang harus kita monitor, yang harus kita pantau, bila perlu kita bentuk tim pemantau mutu pendidikan. Untuk masalah biaya, kita misalnya dari keluarga miskin, seandainya kita benar-benar menjaga prestasi, memantau prestasi anak-anak didik kita, semua biaya gratis.
Sekarang nilai 10 besar mendapat undangan ke semua fakultas, tinggal pilih. Anak-anak kita tinggal pilih, tidak pakai biaya. Semua ditanggung oleh pemerintah. Jadi kita tidak perlu takut, anak-anak kita ini tidak akan melanjutkan sekolahnya ke perguruan tinggi. Saya akan coba luruskan tadi bahwa terhadap wacana ya, sebenarnya universitas adalah sebuah impian. Ditangkap oleh masyarakat bahwa akan mendirikan universitas, iya, tapi itu impian. Karena terlebih dahulu kita akan dirikan fakultas-fakultas yang ada beranjak dengan perguruan-perguruan tinggi sesuai dengan potensi. Itu wacana di awal. Ini perlu kita luruskan, jangan masyarakat juga terseret terus terhadap ini mendirikan universitas. Iya, impian itu universitas. Itu saya luruskan. Bang Masri, ada dua hal yang harus ditanggapi Bang Masri. Yang pertama, kalau menurut Bang Is bahwa harus kearifan lokal, harus disertakan kearifan lokal dalam kajian-kajian, juga Bang Mamar. Serta juga dilihat bahwa ada kajian dari Bang Isda bahwa keseriusan pemerintah dalam mengontrol dunia pendidikan sekarang, Bang Masri. Ya, terima kasih. Sebelum saya tanggapi pertanyaan Bang Jufri, saya ingin tanggapi dulu apa yang disampaikan oleh Dr. Ai tadi. Ya kan? Karena ini sangat penting. Karena menurut pengalaman Dr. Ai dan juga referensi yang digunakan terkait dengan beberapa universitas yang sudah ada di Aceh, termasuk Unsyah, Unsam, mungkin berdirinya sampai tahun 72, kan, membutuhkan waktu yang sangat panjang untuk bisa bersaing dengan fakultas atau universitas tersebut. Sedangkan kita hari ini baru ingin memulai, maka butuh waktu mungkin 20 tahun yang akan datang baru sanggup menyayangi Unsam ataupun Unsyah. Jadi begini, saya tangkap kesan rasa pesimis dari Dr. Ai untuk mendirikan sebuah perguruan tinggi atau universitas di Aceh Timur nanti apa namanya, ini suatu butuh waktu dan tahapan yang masih sangat panjang. Nah, kita ingin hari ini dengan lahirnya sebuah wacana ini, bahwa jika kita tidak memulai sekarang, kapan lagi? Jika bukan kita, siapa lagi? Nah, dari sekarang kita tidak memikirkan untuk sebuah adanya perguruan tinggi di Aceh Timur, itu nanti kapan yang akan dimulai lagi jika dari tidak sekarang? Mungkin betul ini butuh biaya sangat besar, butuh tahapan dan proses yang sangat panjang. Nah, bila kita berpatokan pada hal demikian, kita maka jalan di tempat, tidak akan bergerak. Begitu juga ada pemikiran-pemikiran gagasan tersebut harus kita pending. Itu yang pertama. Yang kedua, jika nanti yang sudah lulus, sudah ada sarjana, banyak pengangguran sarjana, tidak ada lapangan pekerjaan. Nah, ini sebenarnya ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Selama ini kebanyakan sarjana itu bombingnya ingin begitu selesai pendidikan sarjana PNS atau bekerja di gedung di pemerintahan, ya kan? Padahal itu kembali kepada mindset kepada mahasiswa sendiri. Jikapun sangat ahli dia kuliah misalnya di UI dan sebagainya, tetapi kalau memang dinamika sekarang, jikapun sudah ahli, jika tidak ada familinya, setelah ada ahli ada familinya. Jikapun dia cerdas, dia berprestasi, kalau tidak ada familinya mungkin dia tidak bisa masuk. Mau ke gedung, mau ke kantor pemerintahan, mau ke perusahaan dan sebagainya. Maka di sini kita inginkan sebenarnya mindset ini supaya bisa ada suatu perubahan. Jadi bagaimana mahasiswa-mahasiswa yang sudah mendapatkan ilmu, baik ilmu terapan maupun ilmu lainnya, itu dia bisa berproduksi sendiri, bisa berdikari dalam usaha-usaha swasta, dalam membuka usaha-usaha wira swasta dan sebagainya. Nah, seperti yang disampaikan Dr. Ai tadi, banyak mahasiswa-mahasiswa tamatan stikes ya, itu nganggur ataupun tidak tertampung lapangan kerja yang ada di Aceh Timur. Nah, jika itu patokan kita, itu maka
keterbatasan bergerak, keterbatasan berpikir kita sangat terbatas. Nah, antara program pemerintah dalam hal membuka lapangan kerja maupun dalam menciptakan lapangan kerja, dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi itu berjalan secara simultan dengan program masyarakat seperti dalam hal pendirian perguruan tinggi. Dia bisa berjalan seiringan, bukan seperti kita membangun sebuah jalan dari ujung ini ke ujung sana yang kita, dari ujung pertama ke ujung sana yang kita mulai. Tetapi ini bisa berjalan secara simultan, bersamaan. Bagaimana sektor pendidikan ini bisa berjalan semaksimal mungkin, bisa kita tingkatkan. Kita juga dorong pemerintah bagaimana bisa menganggarkan ataupun menciptakan program-program yang bisa menciptakan lapangan kerja. Karena begini, jika kita berpatokan pada hari ini dengan biaya yang sangat besar, dengan regulasi yang sangat rumit, sebagaimana kita ketahui bahwa undang-undang atau aturan itu tidak selalu bertahan. Setiap ada pergantian pimpinan, baik itu presiden, gubernur, bupati, itu kebijakannya berubah, visi misinya berubah, aturannya berubah. Nah, kita berpegang pada optimis. Bila memang ini sudah kita mulai berjalan dalam proses pendirian, dalam proses perjalanan pendirian perguruan tinggi ada perubahan kebijakan, ada perubahan aturan atau regulasi, sehingga nanti ketika memang itu berubah, kita sudah siap. Karena jika memang dari sekarang kita tidak mau bergerak, maka ketika memang itu sudah peluangnya sudah ada, aturannya sudah ringan, pemerintahnya sudah sangat mendukung, anggarannya sudah juga tersedia, tetapi kita belum memulainya. Jadi dalam hal ini kita program ini berjalan secara simultan. Pemerintah juga kita dorong supaya membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Kita juga menyiapkan. Bang Masri, tadi Dr. Ai juga udah sebutkan bahwa dia sudah melakukan beberapa buktinya dengan beliau sudah mendirikan perguruan tinggi, Stikes, Pak Ai ya, Stikes. Nah, beliau sudah melakukan itu gitu. Nah, menurut beliau bahwa ini juga ada kendala di situ, dukungan pemerintah tidak sepenuhnya. Ya, Pak Ai. Jadi terhadap mungkin perhatian pemerintah saat ini sangat kurang, baik dalam dukungan anggaran maupun dalam hal dukungan lainnya, itu ada sebuah dinamika. Nah, tetapi begitu nanti pimpinan daerah berubah, itu mungkin bisa saja kebijakan yang hari ini berbeda. Ya kan? Mungkin ada nanti bupati nanti di Aceh Timur itu sangat concern terhadap dunia pendidikan, sehingga dia akan membantu dan fokus pada dunia pendidikan. Pak Ai, sebentar Bang Is, Pak Ai, menurut Bang Masri bahwa tergantung dari kepemimpinan bupati atau seterusnya, perhatian nggak pada dunia pendidikan, menurut Pak Ai? Begini, tadi Muammar tadi sudah sebutkan 20% dana pendidikan. Itu perlu kita ingat, kabupaten itu cuma mengelola pendidikan dasar dan menengah pertama. Menengah atas saja sudah dikembalikan ke provinsi. Nah, perguruan tinggi otomatis pusat. Kalaupun ada anggaran untuk beasiswa misalkan, itu nggak di dinas pendidikan, nggak termasuk yang 20% itu masuknya di Kesra. Nah, artinya kalau misalkan kita mendirikan sebuah yayasan, nah itu bantuannya justru adanya di Kesbank. Nah, hari ini Pak Yaya ada di sini. Berapa sih sebenarnya dana kita? Ada nggak kita punya dana misalkan 10 sampai 20 miliar per tahun? Nah, kemudian boleh nggak secara regulasi misalkan menyumbang ke yayasan yang sama? Ini ceritanya nih bahwa ini kita buat dalam bentuk yayasan. Karena ini pengalaman saya di Stikes, dari pemerintah daerah itu cuma dapat kami beasiswa. Itu pun dengan harga 1.800.000 per mahasiswa per tahun. Nah, dari pusat nanti dapat kita 12 atau 16 orang begitu per tahun. Nah, jadi selebihnya kita bantu dari yayasan. Nah, dari yayasan dari mana? Ya dari uang kuliah mereka. Itu yang kita sisipkan, sekian untuk operasional, sekian ini, sekian untuk beasiswa, untuk merangsang mahasiswa tahun depannya itu bertambah. Jadi sebenarnya kalau cerita dukungan pemerintah daerah, ini cerita dukungan regulasi. Nah,
hari ini kalau kita bicara pendidikan tinggi, kita nggak bisa berharap banyak dari kabupaten, siapapun bupatinya. Tetapi hari ini kita bisa memaksimalkan itu. Hari ini memanfaatkan potensi-potensi Aceh Timur. Kita punya rektor yang orang Aceh Timur. Siapa yang pernah tahu kalau wakil rektor 4 USU itu orang Aceh Timur? Profesor Bustami Syam. Kita bisa. Nah, beliau itu orang teknik. Jadi saya tertarik tadi dengan politeknik. Nah, politeknik yang kita maksud itu orientasinya apa? Nah, apakah perkebunan, apakah perikanan misalkan. Nah, saya bagaimana sistem sebuah politeknik itu saya juga tidak paham sekali. Nanti sama-sama kita cari referensinya. Saya pikir kita harus mengkerucut ke sana dulu. Tetapi kalau ini nantinya harus pemerintah daerah, saya yakin ini akan coba jalan di tempat, karena operasional setingkat SMA saja itu operasional per tahunnya sangat besar. SMA ini konon lagi ini perguruan tinggi. Kalau pemerintah Aceh Timur sampai 5 tahun ke depan, saya nanti mungkin Pak Yaya akan menjawab bahwa hari ini kita defisit terus anggaran. Jadi kalau misalkan ini kita lakukan, makanya saya bilang untuk memenuhi kebutuhan SDM Aceh Timur, coba kita pikirkan beasiswa. Nah, itu yang secara regulasi dimungkinkan. Dan hari ini anak-anak kita yang punya potensi itu, biar dia melihat dunia luar, dia menempuh pendidikan di dunia luar, dia bawa hasilnya. Kita kontrak, misalkan setelah tamat dia 10 tahun nggak boleh keluar dari Aceh Timur. Karena kalau nggak kita kontrak, yang laki nanti kawin dengan perempuan luar, yang perempuan kawin dengan laki luar, sama-sama nggak pulang ke Aceh Timur. Tapi ini kita kontrak, kita ikat dia, bahwa ketika kita kasih beasiswa ini sama seperti tugas belajarnya para pegawai, ada kontrak di sana N+1. Jadi kalau 5 tahun dia sekolah, berarti dia 6 tahun dia nggak boleh tinggalkan Aceh Timur. Jadi itu kita buat. Nah, jadi nanti kalau cerita jangka panjangnya, kalau nggak kita pikirkan siapa lagi, inilah yang perlu kita ciptakan generasi-generasi yang cerdas, supaya mereka nanti yang kamu pikir butuh nggak di Aceh Timur. Kalau memang menurut mereka sudah cukup, ya nggak butuh lagi. Tetapi begitu ada lapangan kerja terciptakan, karena penduduk Aceh Timur itu 400.000 sebagian ada yang di timur, itu pasti nggak akan kalau di Perla atau di kita buat kampus pasti lebih dekat ke Langsa. Yang di barat itu lebih dekat ke Lok Sumawe. Ini kan cerita kedekatan, karena seperti dibilang tadi, jangan jauh-jauh kali lah, duit kami nggak ada. Nah, jadi ini kemudian juga seperti kata Bang Is tadi, ini menyangkut dengan minat. Kalau dia minat kedokteran yang ada fakultas keperawatan, terakhir dia masuk ke perawatan. Jadi di sini kita lihat bahwa dari beberapa tanggapan bahwa perlunya ada keahlian khusus, seperti ada kejadian masa lalu yang sangat merugikan kita, yakni ada pertambangan di kita, namun anak-anak daerah yang tidak mempunyai keahlian tentang pertambangan, sehingga harus dimasukkan tenaga ahli dari luar. Bagaimana pemerintah daerah menciptakan dulu, mengirim dulu tenaga-tenaga ahli yang S2 ini untuk terus melanjutkan pendidikan agar terbangunnya sebuah keahlian di daerah dengan sistem kontrak N+1 gitu. Nah, ada dua hal yang kita lihat bahwa kalaupun misalnya ingin mendirikan perguruan tinggi di Aceh Timur, siapa yang akan diterapkan untuk tenaga ahli, bukan lagi mendatangkan dari luar, kan begitu Pak Ai tadi. Bahwa dalam pendirian perguruan tinggi pendidikan terapan itu dikatakan syaratnya itu 6 orang dosen, Pak. 6 orang dosen, 3 akademisi dan 3 boleh dari industri. Saya rasa untuk melengkapi hal tersebut tidak ada kesulitan untuk Aceh Timur. Data-datanya kita punya, bahwa kita punya ahli, kita cukup ada 3 akademisi untuk menyelenggarakan ilmu terapan di bidang kelautan, perikanan, dan juga perkebunan. Maaf saya potong, itu kita kembali ke rasionalisasi, berapa jumlah mahasiswanya kalau seperti itu. Jadi kalau cerita 6 orang dosen, itu dia ada jumlah mahasiswa minimal ya. Nah, jadi artinya kalau misalkan kita punya 100 mahasiswa, dia harus punya, jadi rasionalisasi satu dosen itu 12 ya. Mahasiswa. Iya. Nah, jadi ya, seperti itu. Seperti yang dokter katakan, apabila kita memang kekurangan, kita kan bisa plot dari luar dulu. Yang penting kan dalam skala keacehan kita.
dalam jangkauan lebih jauh, skala nasional. Ini pendidikan, kita melahirkan solusi bukan hanya untuk tingkat daerah, tapi juga kita menawarkan solusi untuk tingkat nasional. Nah, untuk anggaran, kita lihat bahwa di skala nasional itu kan juga diplot, Pak. Ketika ini untuk pembentukan awal, kita butuh pemerintah daerah untuk penyelenggaraan awal. Kita butuh pondasi. Pondasi kita nggak cukup bangunan dengan masyarakat, kita ajak pemerintah daerah. Kita punya ide dari masyarakat. Ayo bantu begini, kami bikin pondasi. Saya bantah ya Adinda Muammar. Ini mohon maaf juga ada Kanda Tarmizi, dosen ya. Jadi sedikit kita ulang tentang dosen. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 dan Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020, di situ ditegaskan dosen tidak boleh terikat dengan lembaga yang lain. Itu juga harus kita kaji. Karena untuk apa kita bisa mampu melahirkan tapi tidak mampu mengorbitkan? Saya kurang setuju ketika dikatakan bahwa dosen misalnya di sebuah fakultas hukum terikat dengan aparatur negara. Banyak, itu di UI, itu ada profesor dari ilmu kepolisian. Ya itu pelanggaran di dalam undang-undang. Apakah kita harus mengikuti pelanggaran itu? Tapi dalam undang-undang peraturan dalam undang-undang perguruan tinggi di situ disebutkan harus ada staf khusus yang memang mengerti tentang disiplin ilmu tersebut. Jadi kita tidak menafikan ketika memang perguruan tinggi kekurangan di bidang tersebut, kita ketika ada abdi negara harus menerapkan. Ini kan salah satu juga tridharma perguruan tinggi, adanya pengabdian. Nah, mungkin menyangkut dengan perdebatan antara boleh atau tidaknya, kita juga kalau berdebat kasus juga kita akan tidak temukan di sini, bukan pengadilan ya, seperti itu. Takut nanti melebar pada perdebatan kasus, Bang ya. Ya. Saya potong di situ gitu. Saran dari saya, jadi saya ulang sekali lagi, saya apresiasi gagasan pikiran yang telah melahirkan wacana pendirian universitas ini luar biasa. Oleh siapa, Bang? Yang saya tahu di sini ya 1, 2, 3, 4, 5. Selebihnya saya belum tahu. Jadi hari ini saya apresiasikan kepada 5 orang yang ada di sini, dan saya sendiri dengar langsung dari salah seorang anggota dewan, Bang Yahya. Langsung saya telepon begitu saya melihat ada berita di media dia mewacanakan, dan saya langsung tanggapi, kok seorang Yahya Bokaya bisa berpikir pendirian universitas? Kemana tokoh-tokoh pendidikan Aceh Timur yang lain? Itu saya apresiasikan. Tetapi ya itu tadi, pro kontra ini, ketidaksetujuan saya ini karena saya belum memiliki ataupun belum membaca konsep. Jadi satu saya sarankan, jadi dari gagasan ini, dari wacana ini, saya menanggapi dengan kemampuan saya yang bukan orang pendidikan, sehingga saya hari ini dipanggil oleh Jufri Channel, sehingga dilibatkan dalam diskusi, dan terima kasih kepada Jufri Channel. Jadi saran saya, gagasan ini dipertahankan dan tetap dilakukan kajian yang lebih dalam. Ya, saran saya kepada abang-abang saya, adinda saya yang sudah melibatkan diri, membuang waktu untuk melahirkan wacana ini, saya sarankan, ayo sama-sama kita mengontrol pelaksanaan pendidikan di Aceh Timur. Bila perlu kita membuat sebuah lembaga independen untuk menjamin ataupun mendampingi lembaga-lembaga lain menjamin mutu pendidikan. Hari ini kita sedikit bergembira karena kita masuk di 5 besar perolehan kelulusan ujian nasional kemarin. Tapi sebelumnya kita tidak ada nomor. Ini yang sangat kita sayangkan. Karena untuk pendidikan lanjutan tidak perlu kita pikir. Saya lihat setiap sekolah itu selalu ada undangan. Jadi sesuai dengan bakatnya, anak didik ini akan memilih dia kemana dia kuliah. Ada dari kedokteran, ada dari ekonomi, hukum, dan segala macam, datang undangan.
bagi yang bernilai di atas 85. Oke, Pak. Itu saya sarankan. Ayo kita bentuk satu lembaga independen untuk mengontrol, mendampingi lembaga lain, mengontrol mutu pendidikan di Aceh Timur. Jangan sampai ada guru yang menggelapkan uang tabung siswa. Cukup sedih. Jangan sampai terjadi lagi. Kitalah pengontrolnya. Ada data sama saya. Puluhan juta uang tabungan siswanya digelapkan untuk kepentingan pribadi. Oke, silakan Pak Ai. Closing statement Pak Ai. Oke. Saya pada intinya begini. Kalau ditanya butuh atau tidak perguruan tinggi di Indonesia, di Aceh Timur, saya sudah menjawab itu 12 tahun yang lalu, ya kan? Jadi kita nggak perlu panjang. Tetapi hari ini, seperti yang saya katakan tadi, kita ranking permasalahan kebutuhan, dan hari ini kita semua tadi sudah sepakat sebenarnya dari ide-ide kita yang muncul bahwa perikanan tetap di atas. Nah, hari ini kita sudah pernah menjajaki itu di masa pemerintahan Pak Muslim sebagai bupati. Nah, artinya hari ini itu coba kita kaji kembali. Kalau memang bisa, kalau memang nggak bisa, apakah seperti kata Pak Masri tadi, kita demo Muammar, bahwa kita buat sebuah yayasan, ya udah kita buat apalah namanya, akademi kayak atau apa, silakan. Tapi kelautan. Nah, ini yang saya katakan. Selebihnya anak-anak kita yang ingin berkuliah, kalau memang dia punya potensi, inilah mungkin di sini ada Pak Yahya. Coba diplot anggaran untuk beasiswa itu harus lebih tinggi. Nah, tetapi kalau dana 20% pendidikan itu, saya pikir untuk perguruan tinggi mungkin agak sedikit bermasalah nanti, karena 20% dana pendidikan itu dikhususkan untuk pendidikan dasar dan menengah. Mungkin untuk pesantren, nah itu boleh lah. Tapi kalau misalkan dana 20% dan ini kita potong lagi untuk perguruan tinggi, nah terakhir dana pendidikan dasar kita akan terkuras. Nah, Aceh Timur hari ini setiap tahun itu kita defisit anggaran, walaupun tidak besar, tetapi yang pasti kita defisit. Nah, makanya nanti kebutuhan ini kita kaji kembali. Kalau saya lebih cenderung memperbaiki SDM yang ada supaya dia bisa menciptakan kreasi-kreasi dan inovasi-inovasi di masa yang akan datang. Mungkin hanya demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Makasih Pak Ai yang telah disampaikan tadi. Bang Masri, closing statement. Pertama, saya sepakat dengan yang disampaikan Dr. Ai, yang bahwa sarjana yang sudah ada di Aceh Timur atau yang nganggur itu bagaimana diberdayakan. Yang kedua, beasiswa yang selama ini memang sangat dilema, sangat kecil sama sekali. Itu juga harus bagaimana kita dorong pemerintah sesuailah dengan keadaan saat ini. Tetapi juga kita juga tidak melupakan bahwa perguruan tinggi juga sangat dibutuhkan di Aceh Timur, ya. Jadi ini bisa berjalan secara simultan, kolektif, ya. Jadi pendidikannya juga bagaimana harus meningkat, apalagi selama ini indeks pendidikan di Aceh Timur sangat rendah. Sebenarnya ini sangat dilematis dengan kondisi anggaran untuk pendidikan sangat besar, baik dari APBN, APBA maupun APBK itu mencapai 20% ya, untuk alokasi pendidikan, dan infrastrukturnya sudah memadai. Tetapi tingkat kualitasnya yang masih sangat rendah. Nah, ini menjadi PR bagi pemerintah, khususnya Dinas Pendidikan di Aceh Timur. Kemudian juga pengangguran juga sangat tinggi di Aceh Timur. Juga ada permasalahan karena faktor kualitas intelektual ataupun IQ mungkin sangat rendah di Aceh Timur, sehingga kita kalah bersaing dengan daerah luar. Sehingga yang banyak yang lulus PNS, yang lulus tenaga kontrak baik seperti di Medco itu lebih banyak mungkin dari orang luar. Juga pendamping desa lebih banyak dari luar Aceh Timur. Nah, ini mungkin menjadi suatu kajian bagi kita ataupun kesimpulan, apakah memang tingkat IQ kita rendah atau kualitas sumber daya manusianya juga kita rendah. Ini yang kita pertanyakan, atau memang kita ada ahlinya tetapi tidak ada familinya. Nah, itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sebenarnya tujuan kita duduk di sini semuanya tercapai, yakni satu tujuan, tapu saboh hati, tapu saboh tujuan untuk pendidikan Aceh Timur yang lebih baik. Mungkin jalan kita yang masih agak berbeda. Mungkin saya lihat Dr. Ai, Bang Ismail ini sudah hampir mengambil jalan-jalan yang sudah kita ambil, Bang. Tujuan yang ingin saya katakan bahwa tujuan kita melakukan diskusi ini adalah untuk semangat dari pemerintah daerah untuk menjalankan kewajiban yang diamanatkan oleh undang-undang, baik undang-undang dasar, undang-undang pemerintahan daerah, dan undang-undang pemerintahan Aceh. Kita duduk di sini adalah untuk mengingatkan bahwa ada kewajiban dari pemerintah daerah untuk penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dan yang mudah dicapai oleh semua pihak. Terima kasih Bang Muhammad. Di sini kita ada dua pendamping kita yang selama ini ada Pak Is lagi. Pak Is masuk ke sini Pak Is. Kita ada 3 orang yang selama ini terus mendukung bagaimana inisiatif sebuah perguruan tinggi berdiri. Ada Pak Is Nyakman. Kita persilakan Pak Nyais. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya berada di Jupri Channel dengan topik yang sangat up to date ya. Dari diskusi yang saya ikuti tadi yang disampaikan oleh Dr. Ai, Pak Ismail, kemudian Pak Mastri, selanjutnya Muammar, ya, dalam kita menabuh di suatu gendang dengan ritme yang berbeda. Menabuh di suatu gendang, sama gendangnya, tapi ritmenya berbeda. Dan akhirnya ya mungkin sama-sama akan sama ketika kita sama-sama sudah mempunyai suatu tekad, ya kan. Ada 3 kaitan sebenarnya yang sangat relevan, seperti peningkatan kualitas SDM, kemudian lapangan kerja, kemudian perlunya mendirikan perguruan tinggi. Ini suatu ini sangat terkait sekali ya, melihat kondisi daerah kita. Nah, mana yang lebih dahulu kita prioritaskan, kita kaji lagi lebih dalam ya, seperti disarankan oleh Pak Ai ya, supaya ini terbungkus dengan kuat ya, dapat dijadikan suatu memorandum ya, yang bisa kita lemparkan keluar. Makanya kita juga sebelumnya kita harus melibatkan lebih banyak ya, dari yang terlibat dan dunia pendidikan seperti yang disampaikan Dr. Ai. Saya rasa walaupun ritmenya berbeda, tapi ada satu hentakan yang sama ya. Ya, ini sangat baik sekali. Mudah-mudahan ke depan kita tetap kompak ya. Dan kritikan juga kita perlukan terus untuk membangun suatu konsep yang baik. Saya rasa sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini juga kita sudah menghadirkan salah satu dosen di Aceh Timur, yaitu Pak Tarmizi SHMH yang sekarang terus bergelut dan terus satu tim untuk mendirikan upaya untuk mendirikan perguruan tinggi di Aceh Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Jufri Zen dan juga kepada Dr. Ai yang telah berpartisipasi, juga kepada Bang Ismail Abda, begitu juga dengan tokoh inisiator dari Masri, juga dari tokoh muda peneliti Muammar. Juga terima kasih kepada Bapak Yahya selaku anggota DPRK Kabupaten Aceh Timur. Dalam debat ini saya memperhatikan kooperatifnya dari kedua yang diusung, bisa katakan dulu kontra, dan juga yang dikatakan sebelah kanan Pak Masri dan juga Muammar sebagai orang yang pro. Namun dalam hal ini hasil daripada diskusi saya melihat tidak ada lagi yang pro dan kontra, karena pada dasarnya kedua belah pihak, yaitu yang pertama Dr. Ai dan juga Bang Ismail Abda, menanyakan apa landasan sehingga mengambil suatu inisiatif oleh inisiator dalam rangka pembentukan. Maka di sini terjawab dalam pertemuan pertama dan selanjutnya kedua terbentuklah task force. Task force akhirnya mengadakan suatu temu rapat, mengkaji, akhirnya membentuk lagi suatu tim
untuk mengkaji apa keinginan masyarakat, apa yang dibutuhkan masyarakat. Namun sebelum mereka menjawab dalam suatu penelitian, kita tahu bahwa potensi yang paling besar di Aceh Timur dalam mendirikan sebuah universitas ataupun perguruan tinggi adanya sektor perikanan. Itu merupakan sebagaimana dikatakan oleh Dr. Ai tadi, mencapai masyarakatnya 60% yang tinggal di pesisir. Juga potensi perkebunan, alat, gas dan juga lain sebagainya. Dan ini juga untuk wacana tersebut kita ketahui membangun perguruan tinggi itu, dalam perguruan tinggi sudah terlingkup di situ universitas, akademik, politeknik dan juga sekolah tinggi. Nah, bentuk perguruan tinggi yang bagaimana akan disajikan nanti dalam suatu rumusan hasil daripada penelitian. Ini kooperatif kepada peneliti lagi meneliti apa nanti yang ditemukan dari hasil penelitian di masyarakat yang dibutuhkan. Ini mungkin dalam beberapa hari ke depan akan terjawab. Maka dalam hal ini Jufriden juga akan selalu terupdate untuk menginformasikan hasil temuan yang dilakukan oleh tim POS. Dalam hal ini mungkin akan disajikan lebih lanjut. Terima kasih atas pertemuan ini, atas partisipasi dan juga kooperatifnya kedua belah pihak. Semoga acara ini sukses dan bisa menemukan suatu jawaban yang lebih real ke depan. Terima kasih Pak Jufriden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sebenarnya satu-satunya DPR yang terus bergelut di masyarakat untuk membangun ide-ide yang kreatif. Namun dengan ide ini Jufrijen mencoba mengangkat ke permukaan sehingga kita sudah menjalankan sekitar 3 pertemuan. Nah, alhamdulillah sekarang sudah terbentuk task force dan tim kajian lebih lanjut. Nah, di sini sudah kita hadirkan yaitu Bang Yahya YS. Saya telah mengikuti diskusi-diskusi sejak dari awal sampai hari ini. Saya melihat di sini banyak dukungan-dukungan yang positif terhadap rencana untuk membangunnya satu universitas atau fakultas di Aceh Timur. Saya juga mengapresiasi kepada masyarakat yang telah antusias menanggapi persoalan ini. Dalam artinya kita melihat ada dukungan dari masyarakat di dalam sisi berbagai sisi, di antara lain ada faktor pendukung yang terutama kita di SDA kita sendiri yang sangat menjadi pertimbangan bagi kita semua. Yang pertama bagian perikanan, yang kedua pertambangan, perkebunan. Di situ kita menjadi bahan pertimbangan, maka lahirlah satu ide untuk menciptakan lahirnya satu universitas ataupun fakultas di Aceh Timur. Kita juga berharap kepada tokoh elit Aceh Timur agar bersatu untuk masa depan Aceh Timur yang lebih baik. Oke, itu aja dan terima kasih banyak kepada rekan-rekan semua yang telah memberi pandangan dan solusi supaya semua walaupun berbeda pendapat tapi kita jadikan satu persepsi yang menjadi satu tujuan yang mulia. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak semua perhatian yang telah diberikan dan waktunya yang telah diberikan pada hari ini. Dan saya sangat bersyukur sekali bahwa yang mungkin selama ini Bang Is dan Pak Ai belum pernah bertamu di tempat kami, dan hari ini alhamdulillah kami kedatangan dua senior-senior Aceh Timur. Saya mengutip sedikit bahasa Pak Is, menabur suatu genderang dengan ritme yang berbeda, namun akan menghasilkan sebuah irama yang indah. Nah, perbedaan tidak akan membuat kita untuk terus berseteru, namun perbedaan itu akan memberikan irama yang indah buat kita. Silakan berbeda pendapat, yang penting berargumenlah dengan pendapat masing-masing dan pertahankan bukan dengan emosional, tapi pertahankan dengan potensi-potensi daerah kita yang ada. Jangan lupa dukung terus Jufrijen Channel dan Sahabat Kopi, tempat persinggahan menyediakan sebuah kopi yang enak dan lain rasa dengan kafe-kafe lainnya. Terus dukung Jufrijen Channel, jangan lupa like, comment, and share.
Kami sangat berharap kepada seluruh masyarakat Aceh Timur dan masyarakat Aceh semuanya bahwa terus memberikan komen untuk lanjutan diskusi yang akan kita lakukan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.